Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan cemaran etilen glikol pada sejumlah obat sirop. Kepala BPOM, Penny Lukito, menyatakan bahwa penyebab gagal ginjal akut pada anak, Kemenkes, BPOM, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia masih menyelidiki penyebabnya. Penny Lukito menambahkan BPOM hanya bertugas menguji sampel obat yang diambil aman atau tidak. Untuk menunjukkan akibat dari sampel tersebut bukanlah tugas BPOM. Kementerian Kesehatan juga telah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal ginjal akut atau akut kidney injury ini belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut yang dilakukan bersama Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman. Tapi akibatnya, sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami. Sementara itu, Saudara, kasus gagal ginjal akut di Aceh bertambah lagi menjadi 29 orang. Dalam 2 hari terakhir, pasien anak gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh bertambah 3 orang. 21 anak diantaranya meninggal dunia. Hingga kini 3 orang masih dirawat, sedangkan 5 orang dinyatakan sembuh. Kasus gagal ginjal akut yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang bertambah 3 orang. 1 orang diantaranya melakukan isoman di rumah lantaran terkonfirmasi COVID-19. Total ada 6 kasus yang ditangani sejak September, dengan 2 orang anak meninggal dunia. Sejumlah antisipasi juga dilakukan seperti menyiapkan instalasi hemodialisa dan perawatan intensif untuk anak. Kasus di daerah atau di rumah sakit lain yang suspek untuk gangguan ginjal akut progresif atipikal ini untuk dikirim ke Rumah Sakit Muhammad Hussein. Kita juga sudah mempersiapkan instalasi hemodialisa, kemudian juga perawatan intensif untuk anak-anak atau PICU. Jadi kita memberikan tempat kosong, jadi dikosongkan tempatnya sehingga kalau ada pasien-pasien yang terindikasi untuk dirawat di intensif, kita sudah bisa melakukannya gitu. Banyaknya kasus gagal ginjal akut pada anak disorot Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI meminta Presiden membentuk tim independen guna mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak di Indonesia meninggal. Karena harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami menduga adanya kegagalan pengawasan reguler yang dilakukan oleh Badan POM, karena tentu saja ini adalah tupoksinya. Ya, jadi kami meminta agar pemerintah membentuk tim independen terhadap kasus maraknya gagal ginjal pada anak. Pemerintah telah menginstruksikan untuk melarang penjualan sejumlah merek obat yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Melalui Menko PMK, pemerintah menyatakan sudah menghubungi Kapolri untuk mengusut dan menelaah apakah ada unsur pidana karena kandungan bahan baku sirop diduga impor. Dan tadi malam saya terus langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena berdasarkan data awal ini adalah bahan baku impor. Bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Saat ini pemerintah belum menentukan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai kasus luar biasa. Yang terpenting bukan status, melainkan pertolongan pertama pada anak yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV.